Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romo Kami, dan di sebelah kiri saya bernama Rasya Muda Al-Walidi. Kami dari tim afirmatif. Kami sangat setuju dengan judul debat pada malam hari ini, yaitu dengan judul kegagalan orang tua menjadi contoh dalam mendidik anak. Karena ternyata banyak orang tua yang tidak dapat berperan sebagai orang tua yang selayaknya. Mereka hanya menyediakan materi serta fasilitas. Mereka tidak memikirkan batin anaknya. Orang tua juga sering menuntut banyak hal, tetapi lupa untuk memberi kesan-kesan yang baik bagi anaknya. Orang tua juga sering menuntut banyak hal, tetapi lupa untuk memberi contoh yang baik bagi anak. Di sisi lain, didikan orang tua yang salah bisa saja menjadi faktor sosio-psikologis utama dari timbulnya kenakalan remaja. Apabila jika kasus negatif menyerang orang tua, seperti perselingkuhan, perceraian, pembagian harta guna gini, korupsi, dan kasus lain sebagainya, mungkin kita perlu mengambil istilah baru. Bukan lagi kenakalan remaja, akan tetapi kenakalan orang tua. Orang tua sering lupa bahwa perilakunya berakibat pada anak-anaknya. Karena kehidupan ini tidak jauh dari contek-mencontek dengan hal yang telah ada. Contohnya, sebenarnya nurani generasi ingin menghimbau, jangan ajari kami selingkuh, jangan ajari kami ngomong jorok, tidak jujur, malas belajar, malas beribadah, terlalu mencintai harta dunia dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini 17 contoh ataupun poin-poin dari kegagalan orang tua dalam mendidik anak. Poin yang pertama ialah orang tua yang jarang mendidik anaknya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, orang tua yang tidak memberi pengetahuan atau memfasilitasi anaknya untuk belajar agama. Yang keempat, orang tua yang tidak tigaan. Yang kelima, orang tua yang mendidik anaknya dengan kekerasan atau ancaman. Yang keenam, orang tua yang selalu membantu, menolong, dan melayani anaknya sehingga anaknya menjadi tidak mandiri ataupun menjadi manja. Yang ketujuh, orang tua yang menyerah dalam mendidik anaknya. Yang kedelapan, orang tua yang tidak pernah mendoakan kebaikan untuk anaknya. Yang kesembilan, orang tua yang tidak disiplin dan tidak tegas. Yang kesepuluh, orang tua yang selalu mengalah dan selalu menuruti keinginan anaknya. Yang ke-11, orang tua yang selalu memaklumi perilaku buruk anaknya. Yang ke-12, orang tua yang selalu otoriter, mengatur, memaksa kehendak, tidak memberi kebebasan untuk anak, tidak memberi kebebasan untuk anak yang memilih. Yang ke-13, orang tua yang memanjakan anaknya. Yang ke-14, orang tua yang mendidik anaknya dengan memberi rasa takut ataupun mengancam. Yang ke-15, orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Itu banyak ditemui. Yang ke-16, orang tua yang mengajarkan kebohongan kepada anaknya meskipun untuk hal yang sepele. Yang ke-17, orang tua yang selalu berkata buruk kepada anaknya. Demikian 17 contoh kegagalan yang dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamda dan ini rekan saya Muhammad Al-Fatih. Kami dari tim oposisi.
saya kurang setuju dengan judul yaitu permasalahan kenakalan remaja diakibatkan oleh orang tua. Sebenarnya tidak semua faktor diakibatkan oleh orang tua ataupun keluarga, yaitu internal. Kita harus mengetahui bahwasanya yang sangat banyak kita lihat adalah karena terpengaruhnya seorang remaja di dalam kemasyarakatan, di dalam sosial, ya. Tapi kita tidak bisa membagi faktor lain, dan saya akan menyampaikan 3 poin. Mengapa? Bahwa banyak kasus kenakalan remaja terjadi karena pertama, kenakalan yang diakibatkan dengan lingkungannya. Kedua, karena pengaruh media massa. Dan yang ketiga, karena lemahnya iman seseorang. Remaja adalah fase di mana rasa keinginan tahuannya bergejolak. Dan ini kita harus ketahui bahwasanya seorang remaja harus dituntun ke jalan benar, baik dari internal maupun eksternal. Kalau dari internalnya, orang tua kebanyakan hanya memberi aplikasi ataupun fondasi, apapun itu, termasuk dari sisi agama. Tetapi orang tua tidak bisa menjamin dari sisi eksternal. Contoh, jika psikologi bagus, lingkungan yang akan merusak mereka, ya. Orang tua telah memberi berbagai masukan, nasihat dan segala macam, mengikuti pengajian dan lain sebagainya. Dan orang tua pun memberikan masukan-masukan dan banyak nasihat kepada si anak. Tetapi kita belum bisa menjamin si anak dapat mematuhi ibunya atau keluarganya. Karena ini harus kita ketahui dari sisi pergaulannya. Dia berteman dengan siapa, belajar dengan siapa, dan segala macamnya. Dan bagaimana cara kita ingin mengatasinya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kenakalan remaja, yang pertama, menanamkan nilai-nilai akidah dan akhlakul karimah. Ya. Dan di sini pun kita harus mengetahui bahwasanya kita sebagai seorang anak remaja, baik itu pun saya, harus mencari teman yang berakhlakul karimah, bukan asal berteman, merokok, ngeleng dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Harus kita perhatikan dari berbagai segala aspek lainnya. Dan yang kedua, memahamkan dampak dan tindakan yang harus mereka hindari. Dan ini dari untuk sisi orang tua. Jadi setelah orang tua memberikan masukan, harus menanamkan pemahaman agar si anak menumbuhkan rasa sadar diri dan malu. Ketiga, menjaga kedekatan, karena seorang anak akan terbuka atau menceritakan berbagai banyak hal kepada orang yang lebih tua ataupun orang tuanya. Keempat, menyediakan wadah kreativitas. Sediakan wadah atau sarana untuk menyalurkan bakat mereka. Kelima, yang terakhir, melakukan tindakan langsung dengan menerapkan tindakan langsung pada remaja akan menimbulkan efek yang sangat besar. Tindakan ini akan berdampak pada remaja lainnya yang memiliki potensi yang sama, dengan mereka mengetahui dampaknya, mereka enggan untuk melakukannya. Dan saya rasa bahwasanya tidak semuanya dari orang tua, ya, tapi juga dari
pergaulannya. Karena banyak anak muda sekarang dia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Kenapa bagi orang tua? Sebagai orang tua tidak melarang anak-anaknya untuk keluar malam dan lain sebagainya. Banyak dari orang tua zaman sekarang mereka membiarkan anak-anaknya merokok, keluar malam, main HP sampai larut malam. Kenapa? Ya apa penyebab dari hal-hal yang demikian? Dan itu telah saya katakan tadi, bahwa saya banyak orang tua yang mengikuti parenting, pembelajaran secara Zoom, ya, menghafal Quran, baca fikih, dan seorang tua pun telah menanamkan berbagai ilmu pengetahuan yang telah beliau pelajari dan dia berikan untuk si anak. Namun seperti saya katakan tadi, si anak tidak mematuhi. Karena kenapa? Karena tadi rasa keinginan tahu yang bergejolak dan yang dipenuhi nafsu. Ya. Dan ingat, ini sangat susah untuk kita memperbaharuinya. Jadi ini harus secara pribadi si anak harus memiliki rasa tahu diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang faktor kenakalan remaja juga terdapat pada lingkungan. Akan tetapi dampak paling besarnya adalah dari kenakalan orang tua, baik secara internal maupun eksternal. Seperti suka berkata-kata kasar, suka memaki atau menghujat, mengajari anaknya untuk melakukan perlawanan ketika diganggu orang lain, suka menyakiti anak secara fisik ataupun psikis, merokok seenaknya di depan anak-anaknya dalam masalah akhlak, mengabaikan pelaksanaan syariat, solat misalnya. Banyak juga kita orang tua yang mengabaikan solat, melalaikan solat, bahkan tidak pernah solat, membiarkan anak-anak gadisnya tidak menutup aurat, membiarkan anak-anaknya bergaul bebas atau pacaran, membiarkan anak-anaknya minum minuman keras dan lain-lain. Seperti beberapa contoh kenakalan orang tua di masyarakat atau eksternal, seperti ayah-ayahnya menciptakan suasana yang tidak produktif. Pagi, siang, dan malam suka nongkrong, bermain catur atau game online. Ini sama saja, artinya tidak menjaga kehormatan diri sendiri, apalagi kehormatan keluarganya. Sedangkan yang ibu-ibunya suka ngumpul sambil bergibah ataupun memfitnah. Betul? Orang tua kita melarang anaknya tidak berbicara kasar, padahal mereka juga sering berkata-kata kasar pada anaknya. Para orang tua melarang anaknya jangan berbohong, padahal sudah berapa kebohongan yang para orang tua ciptakan kepada anak-anaknya. Orang tua melarang anaknya merokok, padahal dirinya sudah sering membakar uang dengan merokok di depan mata mereka. Orang tua marah ketika anaknya tidak sholat atau beribadah, padahal orang tua suka melalaikan, bahkan tidak menunaikan kewajiban sholat. Kita sering menasihati anak-anak kita untuk tidak bergibah atau memfitnah orang lain, padahal diri kita lah yang suka bergibah dan memfitnah itu. Orang tua marah ketika tahu anak-anaknya sering nongkrong dan keluar malam, padahal dirinya juga melakukan hal yang sama. Terkadang waktu subuh baru pulang ke rumah. Orang tua menasihati anaknya agar rajin sekolah, tetapi dirinya malas bekerja, bahkan sering mangkir dari kantor. Orang tua mengeluhkan mengapa anaknya malas membaca, padahal dirinya juga sangat jarang memiliki kebiasaan membaca. Orang tua sering mengajari mereka anak-anaknya untuk tidak melawan kepada orang tuanya, padahal ibunya juga suka melawan orang tua. Orang tua marah ketika tahu anak suka mencuri, padahal dirinya sering mencuri uang negara atau sering mendapatkan rezeki yang tidak halal. Dan banyak lagi kenakalan-kenakalan yang dilakukan para orang tua. Intinya, orang tua patutlah memberikan contoh yang baik supaya anaknya dapat tahu yang mana yang harus dia lakukan tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya sudah banyak kita mendengar keluhan-keluhan tentang betapa sulitnya menemukan solusi atas kenakalan remaja ini. Selain itu, pengaruh lingkungan tempat tinggal dan pertemanan juga menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Lingkungan tempat tinggal juga bisa menjadi faktor penyebab kenakalan remaja. Jika lingkungan tempat tinggal banyak perilaku buruk seperti mabuk-mabukan, judi, pencurian, narkoba, dan lain-lain, bisa jadi remaja akan terpengaruh. Kemudian lingkungan pergaulan. Faktor lingkungan tentunya juga berperan penting sebagai penyebab kenakalan remaja. Lingkungan pergaulan menjadi salah satu penyebab utama seorang remaja berbuat kenakalan. Oleh karena itu, pergaulan remaja harus benar-benar diperhatikan. Dari pendidikan tentang agama lah anak-anak akan mendapatkan etika serta moral di kehidupan. Dan pemahaman agama saat seorang anak tidak dibekali dengan pendidikan agama sejak kecil, tentunya hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja nantinya. Terakhir, perkembangan teknologi informasi. Faktor penyebab kenakalan remaja yang terakhir adalah perkembangan teknologi informasi. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang harus sangat diperhatikan orang tua. Kemajuan teknologi memang menjadi pemudah untuk mencari berbagai informasi yang diperlukan. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat merusak remaja dengan sangat mudah. Pengaruh internet yang membuat semua informasi di seluruh dunia bisa didapatkan oleh remaja. Konten-konten yang seharusnya hanya dibuka oleh orang dewasa bisa saja dibuka oleh anak remaja dengan mudah, yang tentunya akan berakibat buruk nantinya. Diperlukan perhatian yang khusus dari semua pihak untuk menangani berbagai faktor penyebab kenakalan remaja ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, yang patut kita perhatikan adalah faktor yang juga mengambil peran penting dalam pembentukan kesolehan anak. Adalah kesolehan orang tua itu sendiri. Nah, tanggung jawab pendidikan anak ini harus ditangani yang langsung oleh kedua orang tua. Para pendidik yang mendidik anak-anak di sekolah ataupun di pesantren hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Orang tua yang harus berusaha keras mendidik anaknya dalam lingkungan ketaatan kepada Allah. Maka pendidikan yang diberikannya tersebut merupakan pemberian yang berharga bagi sang anak. Meski terkadang hal itu jarang disadari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, "Ma nahula walidun waladahu afdalu min adadi hasan." Yang artinya, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 7679. Jika kita menginginkan anak-anak solih, maka kita juga harus menjadi orang yang solih. Maka mari kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, taat kepada Allah dan solih. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dengan harapan nantinya Allah Ta'ala menjaga dan memelihara anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar.